Oke, selamat pagi para penikmat podcast. Kali ini kita masih di Edu Merdeka Podcast. Sadap. Kali ini kita akan membahas masalah yang menarik ya, Pak Mansur. Topiknya sangat menarik insya Allah ke depannya. Tapi sebelumnya nih, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, bahagia sekali hari ini saya dipercayakan untuk menjadi host. Jadi saya adalah seorang guru di UPT SMP Negeri 3 Pangsit. Saya mengampu bidang studi bahasa Inggris. Saya adalah Siti Hadijah, SPD MPD. Oke, kemudian narasumber kita hari ini tidak kalah hebatnya dengan narasumber sebelumnya pastinya. Secara pribadi saya bisa mengatakan beliau ini adalah seorang yang sangat inspiratif apalagi di dunia pendidikan Kabupaten Sidenreng Rapang. Silahkan Pak Mansur mengenalkan diri. Oke, terima kasih host yang keren sekali untuk hari ini. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya juga adalah sebagai guru di Kabupaten Sidrap, salah satu SMP di Sidrap itu SMP 2 Pansit. Keseharian saya mengajar mata pelajaran matematika. Selain dari itu, mungkin lebih dekat lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa alhamdulillah di tahun 2021-22 saya dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai pelaku di kurikulum Merdeka sebagai mentor kampus Merdeka. Alhamdulillah dipercaya. Kemudian selain itu keseharian saya selain mengajar juga dipercaya oleh PT Microsoft Indonesia sebagai kalau tahun ini itu sudah diberi amanah sebagai Microsoft Innovative Educator Fellow. Nah, alhamdulillah di tingkat itu kita sudah menyampaikan atau mensosialisasikan terkait dengan apa sih yang ada di Microsoft 365 sebagai bahan untuk pembelajaran di sekolah. Nah, alhamdulillah di Innovative Fellow itu alhamdulillah kita bisa orang Sidrap, guru Sidrap bisa juga berbicara dengan teman-teman di seluruh Indonesia dan kita bisa masuk karena sampai saat ini itu baru 8 orang yang di situ. Selain itu perlu juga saya sampaikan bahwa di komunitas guru penggerak alhamdulillah 2 angkatan ini, angkatan ketiga dan keenam masih dipercaya oleh pemerintah daerah Sidrap sebagai pengajar praktik. Mungkin itu nanti kita akan lebih tanya-tanya lagi terkait dengan saya. Oke, mantap. Tidak salah rasanya saya mengatakan di depan tadi bahwa narasumber kita kali ini adalah narasumber yang sangat inspiratif. Insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dari beliau. Kemudian seperti di awal saya katakan, kali ini kita akan membahas masalah yang sangat menarik, tentunya sangat relevan dengan keadaan pendidikan kita saat ini. Kali ini kita akan bahas soal hybrid learning ya Pak Mansur, atau pembelajaran hybrid. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, saya ada prior knowledge ini Pak Mansur. Saya dengar soal hybrid learning itu bersamaan dengan munculnya COVID, kalau saya tidak salah ya. Mohon saya disalahkan ini kalau memang tidak tepat apa yang saya dapatkan. Karena membaca penelitian-penelitian sebelumnya itu katakanlah dari 2018, itu yang saya baca itu kebanyakan blended learning Pak Mansur. Nah, sekarang seiring munculnya si COVID-19 ini muncul juga lah istilah hybrid learning. Nah, mungkin Pak Mansur bisa menjelaskan kepada kita semua sebenarnya apa sih hybrid learning itu, terus kemudian apa sih bedanya hybrid learning ini dengan blended learning. Silahkan Pak Mansur. Oke, pertanyaan yang menarik sekali untuk kita diskusikan para penikmat podcast, bahwa memang setelah adanya pandemi yang melanda kita memang banyak hal yang terjadi yang tidak disangka-sangka dan itu membuat kita lebih terpacu lagi untuk belajar ke depan. Nah, istilah hybrid dan blended learning memang kadang orang ada yang menganggap bahwa itu sama, padahal itu berbeda sebenarnya. Bedanya di mana adalah dari segi pelaksanaannya.
memang benar bahwa hybrid itu muncul pada saat pandemi ini. Jadi kalau perbedaan yang mendasarnya adalah di segi pelaksanaannya, teman-teman sekalian. Jadi kalau hybrid itu adalah di mana pembelajaran itu digabungkan. Di pembelajaran seorang guru mengajar siswa yang sedang belajar dari rumah umpamanya, atau secara langsung. Nah, itu digabungkan dengan menggunakan teknologi. Nah, itu. Kemudian kalau blended learning adalah intinya adalah pembelajaran antara sinkronus dan asinkronus, langsung dan tidak langsung. Itu sih yang pembelajarannya bersama dan mandiri. Iya, benar. Di blended, sementara di hybrid itu adalah daring dan tatap muka. Iya, benar. Itu dari segi pelaksanaannya saja berbeda. Terima kasih Pak Mansur. Jadi saya pribadi dan tentu saja pemirsa podcast juga pasti sudah lebih tahu sekarang bahwa istilah blended dan hybrid ini memang ternyata ada perbedaan. Dan yang saya baca juga dari sumber yang bisa terpercaya bahwa sebenarnya hybrid learning ini direkomendasikan oleh Kemendikbud ya Pak Mansur untuk dilaksanakan? Iya, benar. Karena sekarang kan pemerintah sudah menyiapkan beberapa aplikasi, platform yang bisa membuat hybrid learning ini bisa dilakukan di sekolah itu. Menurut Pak Mansur sendiri ini, pelaku hybrid learning ini, pembelajaran hybrid learning, apa sih kelebihannya menurut Pak Mansur hybrid learning ini? Kalau kelebihannya yang selama ini yang saya dapatkan, yang pertama adalah efektif, karena kita siswa itu tidak perlu meninggalkan rumahnya kalau mau belajar. Itu yang pertama. Kemudian dari segi tadi efektivitas, kemudian bisa juga guru dan orang tua siswa bisa berkolaborasi. Itu dua hal penting sebenarnya. Masih banyak kelebihan, tapi yang kita rasakan yang sekarang itu adalah tadi itu efektif, kemudian yang sangat penting adalah kolaborasi. Antara itu yang iya betul sekali. Karena kalau pergeseran nilai sudah terjadi sekarang ya Pak Mansur, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap akan terkait dengan teknologi. Jadi hybrid learning ini mungkin akan melekat sampai di kemudian hari di model pembelajaran kita. Iya, benar sekali. Kemudian mengaitkan dengan Pak Mansur ini sebagai BA atau katakanlah brand ambasadornya Microsoft ini, jadi orang langka ini Pak Mansur. Sangat senang bahwa ada Pak Mansur di Sidrap. Alhamdulillah. Mengaitkan soal Pak Mansur yang brand ambasadornya Microsoft ini. Kemudian tadi, adakah fitur di Microsoft ini yang bisa dijadikan aplikasi kah, apakah namanya itu platform kah, untuk kita bisa hybrid, pembelajaran hybrid ini lewat Microsoft bisa tidak, apa namanya, kemudian ditambah lagi kira-kira mungkin bisa dikenalkan dengan pemirsa podcast seperti apa menggunakannya. Oke, baik. Sebagaimana yang tema yang kita sebenarnya hari ini yang kita bahas memang adalah Microsoft Teams sebagai solusi dalam pembelajaran hybrid learning. Jadi memang ini yang kita harapkan dan ingin memperkenalkan kepada para pemirsa semuanya bahwa di Microsoft itu memberikan suatu aplikasi namanya Microsoft Teams. Jadi di dalam Microsoft Teams itu disitulah sebenarnya kita bisa melakukan pembelajaran hybrid learning. Dan terus terang di SMP 2 waktu Covid itu lalu kita menggunakan yang Microsoft Teams ini. Jadi hal-hal yang ada di dalamnya, kenapa dikatakan bisa digunakan sebagai hybrid learning ini? Yang pertama, di Microsoft Teams itu kita bisa membuat kelas virtual. Yang kedua, kita juga bisa melakukan meeting secara bersama para siswa di rumahnya dengan menggunakan device apapun, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone dan sebagainya. Jadi di Microsoft itu, maka Microsoft Teams memberikan solusi yang terbaik terkait dengan ini, karena banyak sekali sebenarnya fitur-fitur di Microsoft 365 yang ada, tetapi untuk pembelajaran hybrid ini adalah Microsoft Teams yang paling cocok. Ada batasan pengguna kira-kira Pak Mansur, misalnya kita buka
satu Teams ini untuk satu kelas itu bisa penggunanya bisa satu kelas itu bersamaan? Oke. Di Microsoft itu kalau guru sudah membuat kelas virtual itu bisa melakukan pembelajaran. Jadi umpamanya di satu sekolah saya sebagai guru matematika mengajar 4 kelas. Bisa saya membuat juga 4 kelas, setiap kelas itu berbeda. Bisa juga kita membuat kelas gabungan. Itu sehingga lebih memudahkan kita. Tergantung kita nanti gurunya mau yang mana. Apakah mau yang sekaligus diajar 5 kelas atau yang mau satu-satu. Itu saja. Oke. Mantap. Terus kemudian di dalam Microsoft Teams ini sendiri kita tadi Microsoft, kemudian ternyata Microsoft Teams yang dikatakan Pak Mansur sangat cocok untuk pembelajaran hybrid ini. Nah sekarang di Microsoft Teams itu sendiri fitur-fitur apa sih yang ada di dalam situ yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran hybrid ini? Oke, jadi langkah pertama sih sebenarnya harus masuk ke kelas timnya di Microsoft membuat kelasnya. Jadi kalau sudah kelas virtual itu sudah jadi, anggaplah itu sama dengan kelas yang di sekolah anak-anak kita sekarang sebenarnya. Nah kalau anak sekarang kan ada kelasnya pasti dalam ada lemari, ada rak buku dan sebagainya. Nah, hampir sama. Jadi di fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams itu ada namanya channel. Channel itu guru bisa memasukkan bahan ajarnya. Jadi channel-channel itu dibuat untuk memudahkan para siswa atau pengguna di kelas itu lebih mudah untuk mencari bahan-bahan ajar. Itu yang pertama. Kemudian ada juga namanya assignment untuk penugasan. Nah ini juga yang penting sekali. Kemudian di dalam tim itu ada juga kita bisa menambahkan komunikasi. Jadi kita berkomunikasi 2 arah seperti dengan media-media sosial lain. Jadi kita bisa chat dengan siswa. Benar sekali. Jadi tidak perlu lagi menggunakan media sosial lain untuk berkomunikasi dengan siswa kita. Jadi siswa bisa membalas pesan guru dan sebagainya. Tuh. Di tahun 2020 ini ada fitur yang paling bagus namanya Reading Progress. Itu Reading Progress. Ini yang paling banyak digunakan di akhir-akhir ini, terutama bagi ada di luar Sidrap itu sudah menggunakan Reading Progress sebagai mengaji online. Mengaji online. Teknisnya adalah para guru itu biasanya kan kalau guru agama itu memberikan tugas kepada siswanya membaca mungkin satu surah pendek dipanggil satu-satu ke depan. Dengan adanya Reading Progress itu tidak ada lagi. Jadi anak-anak hanya diberikan tugas, kemudian di rumahnya sendiri yang membaca itu langsung masuk ke gurunya dalam bentuk video. Ini yang menarik sekali. Menarik sekali. Saya saja yang sudah membayangkan ini pasti menarik sekali. Karena yang pertama pasti ini sangat menghemat waktu. Betul sekali. Kita bisa bayangkan kalau ada di kelas tatap muka memanggil anak-anak satu, kemudian satu persatu untuk membaca Al-Quran tentu menghabiskan waktu. Benar. Microsoft Teams ini salah satu solusinya ya Pak. Nah terus bagaimana? Berarti bisa dong saya pakai untuk kelas reading saya dalam bahasa Inggris? Sangat bisa. Jadi di situ sudah hampir 100 bahasa. Yang sekarang ini bahasa Jawa sudah masuk juga, tapi bahasa Bugis belum. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa masuk. Iya mantap. Karena bahasa Bugis kita memang harus diperhatikan ya Pak. Nah, kembali lagi ke sini. Tadi saya menarik sekali nih pembahasannya soal kelas Reading Progress ini yang ada di Microsoft Teams kata Pak Mansur. Terus misalnya Pak Mansur, saya membuka itu kemudian I give the assignment to the student. Saya kasih tugasnya ke siswa. Mereka sudah membaca. Saya masuk tidak di notifikasi siswa ketika saya sudah mengumpan balik itu. Misalnya, ibu guru sudah mendengarkan nih cara saya membaca. Apakah saya bisa memberi umpan balik ke siswa di dalam Microsoft Teams ini? Oke. Guru bisa memberikan umpan balik secara langsung. Tapi yang paling penting di sini adalah setelah anak-anak membaca itu, ini bagusnya ini saya lihat Reading Progress. Setelah anak membaca, di situ ada analisisnya bahwa jadi gurunya memberikan suatu teks, mungkin beberapa paragraf, kemudian siswanya itu membaca. Kemudian setelah dia kumpulkan itu, dia submit itu, gurunya langsung bisa melihat Reading Progress-nya. Artinya
dari segi kefasihan membacanya, banyak bahasa Inggris atau bahasa Arabnya, kemudian dari segi apakah semua kata-kata itu dibaca di situ. Kalau dia ada lompati langsung ada semua hasilnya, nanti ada berwarna, jadi ada warna ungu, warna merah, jadi ada kelihatan bahwa oh sekian kata yang tidak dibaca, sekian kata yang salah pengucapan. Itu sih yang sangat penting, dan langsung ada persentasenya. Itu bagus sekali. Oke, mantap. Jadi saya membayangkan rubriknya ya. Ada rubriknya. Jadi di situ kita bisa menganalisis langsung. Oh, keren. Jadi guru tidak perlu lagi menyimak sampai sedetail-detailnya itu. Bahwa seperti membaca Al-Quran, guru tidak perlu mendengarkan baik-baik, oh di sini tadi kata ini salah. Jadi fitur analisisnya tadi itu otomatis ya Pak? Otomatis tanpa diputar videonya pun, anak-anak sudah submit itu langsung guru langsung sudah bisa melihat analisisnya 60%, 70%. Menarik sekali. Kemarin ini yang paling bagus di Jogja juga ada satu sekolah yayasan itu, dia sudah melakukan reading progress ini di kelas kecil, kelas 1, kelas 2 SD, tentang kelancaran membacanya. Itu sudah dilakukan juga. Nah, muncul lagi nih pertanyaan Pak Mansur, karena Pak Mansur bilang di kelas kecil. Tadi saya menarik sekali nih, saya mau sekali menggunakan reading progress ini karena terkendala waktu. Kalau dalam bahasa Inggris katakanlah saya ketika tadi kayak mengaji tadi kan, misalnya memanggil siswa satu persatu mengaji, bayangkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Benar. Seberapa detail saya harus mendengarkan anak-anak yang mengaji satu persatu. Saya mungkin bisa menggunakan Yanti untuk reading aloud. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris kan ada reading aloud. Jadi pasti sangat menghemat waktu ya Pak Mansur. Nah, tadi sebelum saya lupa. Sebenarnya saya ada pertanyaan ini. Saya kan di SMP ini Pak Mansur. Nah, terus tadi menyambung dari pernyataan Pak Mansur yang mengatakan di Jogja sudah ada yang menggunakannya di kelas kecil. Nah, saya kembali tanyakan ini. Ternyata itu bisa digunakan ya di tingkat sekolah dasar? Bisa. Oke. Tapi kembali lagi Pak Mansur, setiap guru dan siswa harus mempunyai akun Microsoft. Iya, benar. Terus bagaimana di Sidrap? Apakah ini sudah terfasilitasi? Ini yang pertanyaan bagus sekali ini ya. Karena kan walaupun kita mau menggunakan, tapi kalau tidak punya akun Microsoft kan kita tidak bisa menggunakan fitur yang sangat menarik ini. Dari sekian banyak fitur yang menarik di Microsoft, baru membahas Microsoft Teams saja, kita sudah bisa bayangkan bagaimana besarnya itu, bagaimana menariknya kalau kita menggunakan. Benar sekali. Jadi saya merasa catatan sebenarnya begini, ceritanya begini. Saya kan selalu bagaimana mengangkat, tugas saya kan bagaimana menyampaikan ke semua daerah di seluruh Indonesia. Dan sudah banyak sekali daerah yang saya ajak untuk menggunakan ini, tetapi Sidrap belum. Nah, makanya saya pernah disampaikan ke Microsoft Indonesia, ini kau ini Mansur ini banyak daerah yang sudah kau anggap angkat berhasil, kemudian Sidrap belum. Ya. Nah, itu tantangan seperti pertama. Seperti terasing di negeri sendiri. Betul sekali. Jadi alhamdulillah dengan diberikan kepercayaan ke Kadis kita sekarang, Dinas Pendidikan dan Microsoft Indonesia sudah menandatangani MOU terkait dengan penggunaan akun. Jadi untuk Sidrap itu sudah ada, untuk Dinas Pendidikan sudah ada akun yang diberikan secara gratis untuk seluruh guru dan seluruh siswa di Kabupaten Sidrap, dengan domain yang sudah dilakukan dan digunakan oleh teman-teman guru, yaitu akun nenekmalomo.id. Jadi kalau siswanya mau, gurunya mau, ya silahkan. Jadi sudah ada ini akunnya Pak? Sudah ada dan sudah digunakan beberapa sekolah. Ya, oke. Setiap guru dan setiap siswa di Sidrap ini sudah ada ya? Iya. Oke, negeri saja atau sudah ada dengan swasta pun ada? Semua. Oke, untuk mantap. tingkat SMP itu semua sudah guru dan siswanya. SMP kita sekarang sedang berproses. Jadi tinggal penggunaannya ini, dan Benar, Pak Mansur bersedia ya memfasilitasi. Insya Allah kalau sehat. Oke, mantap. Jadi sekarang nih Pak Mansur berandai-andai misalnya sekolah mau nih, ada ndak ini platformnya Microsoft Teams ini brandnya atas nama sekolah, bukan atas nama saya misalnya sekolahnya ini yang mau pakai secara resmi, kemudian menyeluruh ke gurunya, ada tidak ini? Maksudnya sekolah yang punya akun ini? Ada. Jadi kita sebenarnya
kalau mau untuk yang tadi itu yang nenek malomo.id itu untuk seluruh sidrap bisa gunakan. Tapi kalau mau sekolah juga mau buat khusus untuk namanya seperti sekolah saya SMP 2 Pansi juga ada SMP 2 Pansi SC.id. Cuma memang kalau sekolah mau ya harus sekolah yang mengelolanya baik dari segi administrasinya dan sebagainya. Tapi ini kan kalau menggunakan yang diberikan nenek malomo.id itu sudah secara luas. Bisa. Bagus. Saya pribadi tidak sabar menggunakan, terutama tadi yang Pak Mansur bahas ini selalu reading progress. Wah, relevan sekali dengan pembelajaran di bidang studi saya. Kemudian ini Pak Mansur, pertanyaan yang sedikit sensitif, pastinya ya. Microsoft Teams ini gratis atau berbayar? Alhamdulillah untuk Sidrap karena sudah menandatangani MOU dengan pihak Microsoft Indonesia, jadi itu semua diberikan gratis. Jadi Microsoft memberikan gratis. Jadi bukan hanya dari segi Microsoft Teams-nya, tetapi semua fitur dari Microsoft 365 dan 365 itu bisa digunakan. Bisa melakukan kuis secara online menggunakan Microsoft Form, bisa ada namanya OneDrive penyimpanan datanya dan sebagainya. Pokoknya semua diberikan gratis, tidak ada bayaran. Mantap. Biasanya yang gratis-gratis itu banyak yang suka Pak Mansur masalahnya. Jadi hati-hati juga karena biasanya juga ini orang kalau gratis biasanya katanya tidak bagus, tapi insya Allah ini gratis pasti bagus, berkualitas lagi. Mantap. Kembali lagi, misalnya di satu sekolah ini Pak Mansur, hanya ada beberapa guru yang mau pakai, bisa ya? Karena sudah ada akunnya. Bisa. Jadi mengawalinya seperti apa? Apakah harus menghubungi Pak Mansur ini secara pribadi atau bagaimana? Sebenarnya kalau di Sidrap itu kita sudah pernah beberapa kali buat pelatihan. Cuma memang kendalanya mungkin dari segi waktu, dari segi kesempatan dan sebagainya, sehingga guru belum memanfaatkan sebenarnya. Tapi kalau ada yang betul-betul tanda kutip serius sekolah, ini yang saya mau cari orang serius sebenarnya. Mencari orang yang serius. Saya mau cari orang serius. Kalau dia serius pinang saya juga harus serius menerimanya. Kalau ada mau serius bisa langsung menghubungi saya di SMP 2 Pansi. Jadi para pemirsa podcast, ini janjinya Pak Mansur bagi Bapak, Ibu guru, siswa yang ingin menggunakan fitur Microsoft ini, khususnya Microsoft Teams ini, Pak Mansur bersedia menjadi fasilitatornya. Insya Allah. Oke, keren. Jadi kembali tadi bahwa sebenarnya semuanya sudah punya akun. Sudah. Jadi mungkin ada guru dan siswa di Sidrap ini yang tidak tahu, sebenarnya saya sudah punya akun Microsoft. Sebenarnya sih kalau karena kita pernah melatih semua perwakilan sekolah, kalau teman-teman guru perwakilan sekolah itu kan kita pernah melatih 2 orang guru satu sekolah. Kalau dia menyampaikan pasti dia sudah tahu sih. Tapi mungkin dia sudah tahu tapi belum menggunakan. Nah itulah yang kita mau harapkan ke depan nanti. Penekanannya sedikit lagi Pak Mansur. Secara pribadi sebagai brand ambassador Microsoft nih, apa sih kelebihannya ini yang membuat Pak Mansur merekomendasikan ini untuk digunakan? Pastinya begini, kalau kita mau berbicara jujur, setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya pasti itu. Kalau semua kelebihan itu apa istilahnya mungkin jauh, tapi saya sebagai pribadi dari tahun 2016 sampai sekarang menggunakan itu dan menyampaikan ke orang-orang, dan sampai hari ini belum pernah ada satu orang pun yang menyampaikan ke saya bahwa itu tidak cocok, itu tidak bagus. Semuanya menyampaikan sangat cocok, tapi mungkin dari segi itu ada beberapa kendala-kendala sebenarnya. Kendala yang biasanya didapati oleh teman-teman guru adalah dari segi-segi mungkin jaringannya atau dari device-nya, karena semuanya online sebenarnya, tidak ada yang offline. Jadi pada saatnya ini yang kita menggunakan adalah online. Cuma memang di masyarakat itu atau di guru-guru itu biasanya kalau sementara pelatihan, kenapa Bu, kenapa Pak, ini jaringannya jelek, di rumah saya juga jaringan saya jelek. Tapi saya tanya,
Kalau Facebook bisa Bu. Kalau WhatsApp bisa juga. Sebenarnya kalau saya dari jadinya karena hampir sama sih penggunaannya. Tapi kalau dia menggunakan media-media lain itu bagus. Tapi dikala kita menggunakan ini katanya jelek. Saya tidak tahu apakah memang betul-betul jelek atau memang dalam tanda kutip malas atau tidak mau menggunakannya. Oke, mungkin kembali tadi sebelum ketika saya memulai bahwa tak kenal maka tak sayang. Mungkin belum terlalu mengenal di dalamnya. Benar. Sama halnya kalau kita sudah berada di satu zona ya Pak Mansur. Ternyata kita merasa zona ini nyaman, tapi ketika kita berpindah ke zona satu ternyata zonanya lebih nyaman. Jadi mungkin seperti itu. Benar. Analoginya untuk Microsoft Teams ini, karena dari paparan Pak Mansur banyak sekali di dalamnya yang bisa kami gunakan sebagai khususnya kita ya di dunia pendidikan ini. Jadi mungkin ini faktor sosialisasi saja Pak Mansur, pembiasaan. Benar sekali. Faktor pembiasaan saja. Ada sedikit lagi yang mau saya tanyakan. Saya membayangkan kita kan membicarakan Microsoft Teams ini di dunia dunia formal ini. Jadi adakah yang sudah menggunakan atau bisakah ini digunakan untuk yang pendidikan non formal, misalnya kursus? Apakah itu butuh izin langsung atau apa? Bagaimanalah regulasinya? Yang pertama nih, bisa tidak digunakan ini untuk pendidikan informal? Kalau pendidikan informal selama itu untuk dunia pendidikan formal dan informal itu bisa saja. Itu bisa. Ya, tidak ada yang penting selama ini kan memang Microsoft itu mendonasikan untuk dunia pendidikan. Ya, kecuali kalau sudah mau ke istilah ke bisnis dan sebagainya itu kan berikan gratis. Kalau yang mau ke yang lebih untuk dipakai bisnis menghasilkan sesuatu ya harus juga yang artinya harus dibeli juga lisensinya. Ini kan dunia pendidikan memang diberikan secara gratis lisensinya. Mantap Microsoft. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita bikin. Mudah-mudahan ini pemirsa podcast artinya ada pemantik rasa ingin tahunya tentang Microsoft Teams ini khususnya. Dan ini cuma satu dari sekian banyak fitur Microsoft ya Pak Mansur. Itu baru satu Microsoft Teams. Kita baru membahas Microsoft Teams dan dalam waktu yang sangat singkat sudah terbayang sekali bagaimana banyaknya yang bisa kita pakai fitur-fiturnya di dalam. Utamanya dalam dunia pendidikan. Iya, benar. Iya. Terus sebagai brand ambassador Microsoft ini apa harapannya Pak Mansur soal Microsoft Teams ini di Sidrap? Oke. Saya punya satu harapan dan mimpi sebenarnya ke depan bahwa Microsoft Teams atau ini kan salah satu Microsoft Teams adalah satu fitur saja sebenarnya. Jadi secara umum itu adalah Microsoft 365 itu bisa digunakan di Kabupaten Sidrap secara bersama-sama. Kenapa saya bermimpi seperti itu? Karena sudah banyak sekali daerah yang menggunakan dan itu sudah berhasil bagaimana meningkatkan kompetensi kualitas pendidikan di situ, baik dari segi gurunya kemudian dari siswanya. Dan kenapa kita tidak di sini? Dan saya siap sebenarnya untuk meluangkan waktu, tenaga dan sebagainya. Selagi saya masih sehat, insya Allah saya siap selalu. Jadi harapan saya ke depan bahwa mungkin dari pemerintah ada kebijakan-kebijakan, ada peluang yang diberikan kepada kita semuanya sehingga bisa menggunakan ini. Kenapa? Karena ini sangat, kalau saya pribadi dan teman-teman yang pernah menggunakan selalu menganggap bahwa ini sudah pas apa yang kita inginkan sampai sekarang. Oke. Jadi menyimpulkan dari pembicaraan kita hari ini, yang pertama bahwa percayalah bahwa Microsoft Teams ini khususnya sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini, karena rasa-rasanya nilai sudah bergeser Pak Mansur. Mau tidak mau, suka dan tidak suka ya, kita tetap mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Betul. Mau itu kita yang sudah terbiasa memakai WA atau apakah itu, yang jelasnya bahwa hybrid learning ini sadar tidak sadar sudah kita gunakan sebenarnya, sudah kita jalankan. Betul. Iya, kemudian tadi bahwa hybrid learning itu pelajaran, saya membayangkan ini dari pembicaraan kita Pak Mansur, bahwa dengan hybrid learning ini sepertinya pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel. Iya, benar sekali. Kita bisa memilih pada saat tatap muka kita mau materi yang apa ini misalnya. Kemudian
kita pilih moda daringnya seperti apa di Microsoft Teams. Jadi memang sangat relevan dengan pendidikan kita dunia pendidikan kita saat ini ya Pak Mansur. Benar sekali. Rasanya tidak mau mengakhiri pembicaraan ini. Banyak sekali yang bisa, seperti saya bilang di awal bahwa tokoh kita, narasumber kita hari ini sangat inspiratif. Ini baru sedikit saja dari sekian Betul. banyak Baru yang satu. bisa Pak Mansur bagi dengan kita. Sayang benar. sekali bahwa waktu sangat terbatas. Ya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia berbagi, sharing dengan kita, dan mudah-mudahan di waktu lain kita masih bisa sharing karena pasti banyak sekali yang bisa di-sharing nih dari seorang Pak Mansur. Insya Allah siap. Oke, terima kasih banyak Pak Mansur. Oke. Saya mewakili Edu Merdeka Podcast mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Mansur berbagi dengan kita hari ini. Kemudian spesial secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Edu Merdeka Podcast karena saya diberi kepercayaan untuk menjadi host pagi ini. Mantap. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap bersama ya, pendidikan di Sidrap ini seperti tagline-nya ulang tahun Sidrap yang ke-679 bahwa Sidrap kolaborasi, Sidrap tangguh. Insya Allah kita bisa ya Pak Mansur. Insya Allah siap. Baik, terima kasih. Saya akhiri podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Mansur. Jangan bosan-bosan berbagi dengan kami. Siap. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.